Oke, Megapolis One Piece nih sepertinya itu telah menguak daftar para kerajaan besar dan para aliansi-aliansi di masa lalu itu. Setelah apa yang terjadi di Egghead chapter 1065 kemarin itu, Vegapunk Saka itu mengungkapkan hal yang sebenarnya. Kalian dengar, dahulu kala ada sebuah kerajaan berteknologi canggih. Itu adalah sebuah peradaban dari 900-an tahun yang lalu. Dan apa kau percaya tentang hal itu? Seperti apa dunia yang dimaksud ini? Nah, kota yang sangat besar, daerah yang padat penduduknya dan berpusatkan teknologi canggih non metropolis, di mana jalur kota itu membentuk daerah yang sangat besar pula. Megapolis ini itu mungkin adalah sebuah rangkaian area yang berdekatan dan saling terhubung yang dulunya bergabung dalam satu wilayah yang super besar. Nah, kami pikir itu sudah masuk sejak mulai Void Century. Dan setidaknya para bagian inilah yang terhubung dengan megapolis kerajaan besar di masa lalu tersebut. Oke, kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai megapolis fenomenal dunia kuno kerajaan yang hilang dalam sejarah Void Century. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Apa yang dikenal sebagai Super City di era kuno itu, Megalopolis atau yang lebih dikenal sebagai Megapolis adalah sebuah definisi kota yang sangat besar. Beberapa kelompok di masa lalu menyebutkannya sebagai sebuah jaringan kota yang saling terkelompok dan terhubung satu sama lain. Dalam kisah One Piece sendiri, cerita Megapolis itu bersumber pada kisah 800-900-an tahun yang lalu, di mana ini adalah rangkaian dari misteri Void of Century yang masih ditutupi hingga saat ini. Namun, beberapa kota yang sangat besar itu memang telah dimunculkan dan saling terkait. Layaknya peradaban Athena nih, Alexandria, Tikal, dan juga Roma, kota-kota legendaris itu adalah beberapa situs arkeologi paling terkenal di dunia. Kerajaan besar itu saling terhubung dan membawa kembali dalam kisah megapolis pertama dalam sejarah universal. Nah, dalam era One Piece sendiri, beberapa kota besar itu kemungkinan akan mengarah pada satu bagian dari Super City yang ada di abad kekosongan. Sepanjang daerah geografis meridian, yakni sebuah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, dari mulai East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, Combat, Red Line, Grand Line, hingga yang dikenal sebagai dunia baru. Nah, catatan Megapolis The Ancient World itu memperkenalkan nih tempat-tempat yang akan terhubung dengan wilayah yang paling besar di masa lalu itu yang dikenal sebagai Enormous Kingdom. Kerajaan yang paling besar nih yang pernah ada sejak zaman kekosongan. Super City itu diantara lainnya adalah: pertama, Sandora. Nah, inilah sejarah nih yang terhubung dari The Ancient World, kerajaan kuno di masa lalu itu. Sandora sendiri itu adalah kota besar yang dikenal pula sebagai peradaban kuno yang dulunya ada di Pulau Jaya sebelum terlempar oleh Knock Upstream dan kini singgah di Pulau Langit alias KPA itu, yakni arus air nih bertekanan sangat kuat dan tinggi itu yang menembak ke atas dari bawah ke langit. Dan kalau kita lihat lagi nih, peradaban di sana itu memang tertinggal sebuah Poneglyph yang mana di sana pula dikenal sebagai kota emas. Mereka melindungi Poneglyph itu secara turun-temurun sampai ke para orang-orang Sandia. Di sana pula lah terdapat lonceng emas itu yang sudah sangat jelas pula nih, dan itu pasti dari peradaban di masa lalu. Kedua, Water Seven. Inilah Super City kedua nih yang terhubung dengan kerajaan besar itu. Water Seven adalah kota paruh pertama Grand Line yang terkenal dengan tukang kayu kapalnya. Di sini pula lah awal blueprint Pluton itu digembar-gemborkan nih, sampai akhirnya Franky membakarnya. Pluton sendiri bakal menjadi daya tarik menarik nih, yang mana ini juga akan terhubung ke Super City yang lainnya. Ketiga, Wano Kuni. Nah, setelah kita tahu Wano Kuni dulunya adalah negara sangat besar nih, namun fakta yang mengejutkan tak berhenti sampai di situ saja. Karena Wano Kuni lama itu hanyalah bagian dari kerajaan besar tersebut. Ancient Kingdom itu begitu luas.
Bahkan Wano Kuni sendiri nih adalah aliansi yang terhubung dengan Enormous Kingdom tersebut, dan di sini pula lah Pluton kemungkinan besar disembunyikan. Di mana Wano Kuni itu memiliki dinding pembatasnya, dan di balik air terjun itu di mana Wano Kuni kuno itu tenggelam di sana. Ini pula lah yang terhubung lagi dengan tempat yang berikutnya. Yang keempat, Pulau Zou. Nah, rantai itu serasa makin terhubung lagi nih. Kenapa? Karena Pulau Zou sendiri itu sebenarnya adalah gajah purbakala yang bernama Zunesa. Gajah ini telah hidup ratusan tahun lalu nih, dan di Wano Kuni kemarin itu sempat mendekat yaitu, namun tidak jadi membuka perbatasan karena sang shogun itu belum memerintahkannya. Tetapi yang menarik adalah perkataannya di kala itu. Joy Boy, dia telah kembali, genderang perang Joy Boy. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Zunesa sendiri yang mengarah kepada Mugiwara Luffy ketika ia membagikan Nika. Nah, yang kelima itu adalah Alabasta. Nah, tempat ini sungguh menarik memang, dimana kalau menurut kabar yang beredar kala itu, ketika 20 negara pendiri ingin membentuk sebuah sistem tatanan baru yang kelak dikenal sebagai pemerintah dunia dan berpusat di Marijoa sana, rajanya kala itu menolak bergabung dan memilih untuk independen. Tempat itu begitu menarik karena awal mula Pluton sebenarnya disebutkan dari sini, dimana di tempat ini pula lah mafia besar seperti Baroque pernah menginvasi dan mencari harta sejarah yang hilang di sana. Dan kalian ingat pula, Nico Robin adalah salah satu bagiannya, dimana pemimpin mafia itu adalah orang yang menciptakan Cross Guild sekarang ini, Sir Crocodile. Keenam, Kerajaan Ryugu. Nah, disinilah misteri tentang pesan pemerintahan dari seorang di masa lalu bernama Joy Boy itu yang ditinggalkan. Permintaan maaf itu berbunyi seperti ini. Ia meminta maaf karena belum bisa memenuhi semua janjinya untuk membangun kembali Noah. Pulau Manusia Ikan memang menjadi daya tarik menarik nih, karena disinilah tempat yang mungkin sudah ada sejak abad kekosongan. Tetapi tempat ini pula lah yang seringkali menjadi diskriminasi jika penduduknya naik ke atas. Bahkan sosok seperti Nika dan Joy Boy sampai memiliki misi yang sama, yakni menghapus segala diskriminasi agar mereka juga bisa menjadi bagian yang harmoni di bawah sinar matahari yang sama tanpa ada perbedaan ras. Nah, kerajaan Ryugu sendiri memang sangat misterius, di mana di sana terdapat Poneglyph dan juga Poseidon, di mana Putri Shirahoshi itu adalah transformasi dari Ancient Weapon itu yang malah sudah diketahui sendiri, di mana jika ia memerintah nih, para Seikeng itu akan segera membantunya. Dan kita tahu Ancient Weapon itu berhubungan dengan kerajaan besar di era yang kuno sendiri. Terakhir yang ketujuh itu adalah Locktail. Nah, pulau ini dikenal sebagai pulau terakhir, tempat di mana siapapun yang menemukannya dan mencapai tempat itu lalu mendapatkan One Piece akan dicap sebagai sang raja bajak laut. Goldie Roger dengan Oro Jackson dan para kelompoknya telah sampai di sana nih, dan mereka lah yang tahu serta mempelajari tentang kebenaran-kebenaran abad kekosongan sendiri. Tempat itu yang paling misterius dari yang lainnya, dan konon pesan-pesan dari Joy Boy juga ditinggalkan di sana. Di area inilah Royal itu yang juga mengatakan secara terang-terangan yang tahu tentang rahasia di pulau tersebut dan apa yang disembunyikan oleh pemerintahan dunia. Kala itu bahkan Royal itu menawarkan untuk memberitahu tentang abad kekosongan itu kepada Nico Robin, namun dia menolaknya dan menuntut agar dia sendiri bersama kapten dan para krunya mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri, lalu membuat keputusan setelah itu. Nah, kita pasti juga tahu lah bahwa abad kekosongan itu adalah jarak sepanjang abad dalam catatan dan sejarah arkeologis, tempat di mana penelitian yang dilarang oleh pemerintah dunia. Di mana kejadian dan peristiwa besar ini terjadi di area sekitar 900 hingga 800 tahunan yang lalu sebelum era saat ini. Di mana di sana pula lah terdapat sebuah kota besar dengan teknologi super canggih, maju, dan seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Vega Bangsaka. Dan kalian pikir itu merujuk ke tempat tersebut, Enormous Kingdom, kerajaan yang sangat besar. Tempat itu membentang sangat luas dan sangat besar nih, sehingga serasa seperti megapolis lama yang memiliki jaringan dan terhubung ke beberapa bagian. Dan 7 tempat yang kita sebutkan tadi bisa dianggap sebagai bagiannya nih, atau bahkan yang paling masuk akal adalah aliansi dari kerajaan besar di masa lalu itu. Ya, meskipun kebenaran pasti belum diungkapkan secara besar dan benar tentang kerajaan kuno yang ada di abad kekosongan itu sendiri, tetapi tempat-tempat seperti Wano dan juga Egghead itu masuk dalam kategori jika di daerah itu terhubung dengan sejarah besar di masa lalu tersebut. Enormous Kingdom is a big super city in an ancient world. Gimana, sepakat nggak? Warisan saking besarnya itu membentang luas nih dari berbagai kerajaan yang menjadi pionir nih sistem terkuat dan megacity di masa lalu itu, tentunya di era abad kekosongan. Wow, that's really amazing. Gimana menurut kalian?
So itulah tadi pembahasan kita mengenai megapolis dunia kerajaan kuno nih yang hilang dalam sejarah Void Century hingga saat ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.